Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mujtaba Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatil mujaba amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat yang tentu dan pastinya tidak mampu kita menghitungnya. Sesuai dalam Al-Quran, Allah sempat menantang kepada manusia, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu sekalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh tidak akan pernah bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang paling utama dan paling besar yang dianugerahkan kepada kita umat Muhammad SAW adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Semoga dengan nikmat keduanya kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dalam keadaan Islam, tetap dalam keadaan iman, ala ridha wa husnul khatimah, ma'ani syafa'atil ulama min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menganugerahkan, yang telah membimbing kita, menunjukkan kita serta menuntun kita dari gelapnya kehidupan jahiliyah menuju diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon maaf tadi ada sedikit terlambat karena begitu luar biasanya keadaan di luaran sana, butuh perjuangan dan mujahadah ya untuk nyampe ke sini. Dan Bapak-bapak juga alhamdulillah diberikan kesabaran yang merupakan bagian daripada puasa itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memasuki di awal pertengahan, yang mana kata Rasulullah disebutkan dengan ghufran. Awaluhu rahmah, ketemunya kita di bulan Ramadan di 10 hari pertama merupakan bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan pertengahannya wa awsatuhu, kata Allah, kata Rasulullah, wa awsatuhu 10 hari yang sekarang sudah menginjak awal ini ya, itu sama dikatakan kata Rasulullah adalah dibukanya pintu ampunan al-ghufran. Sehingga begitu sering kita mendengarkan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Kanjeng Nabi, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisaban, ihtisab itu berharap akan ridhonya Allah. Karena memang puasa itu adalah amaliyah sir, amaliyah rahasia
antara seorang hamba dengan Allah yang orang lain dan semua makhluk tidak tahu. Karena itu adalah upaya mujahadah kita untuk menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikatakan muttaqin. Sehingga butuh perjuangan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian diri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang shoma Ramadan dan juga bafi riwayatin akhar, dalam riwayat ukhra yang lain, mangqama Ramadan, orang yang qiyamul lail di malam harinya dan siangnya dengan shoma Ramadan, berpuasa, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu timbul pertanyaan yang sangat besar pada diri kita masing-masing. Bagaimana sih kriteria definisi tentang puasa yang benar-benar dapat jaminan oleh Allah, yang dalam yang hadis yang lain ketika dia mendapatkan ampunan itu ketika selesai bulan Ramadan, diibaratkan kata Rasulullah kayaumi waladathu ummuh, seakan-akan dia dalam keadaan yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang mana semua manusia itu dilahirkan kata Rasulullah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yakni yang tanpa dosa, tanpa ada dosa bawaan dan seterusnya. Misalnya orang tuanya yang salah, ya orang tua yang salah, anaknya tetap yuladu 'alal fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan bening yang tanpa dosa. Makanya hadis itu melanjutkan illa abawahu, kecuali kedua orang tuanya lah yang akan mewarnai. Ayyuhawidanihi, menjadikan wahyu Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi orang yang Majusi. Makanya orang tua merupakan madrasatul ula, adalah pendidikan yang pertama adalah dibebankan kepada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan puasa. As-shaum, pengertiannya as-shaum adalah al-imsak 'anil muftirat wasyahwat, atau kafun wa tarkun. Kalau dalam Ihya Ulumuddin seperti itu, adalah mencegah dan meninggalkan. Maka dari itu dengan berpuasa orang akan bermujahadah untuk menjadi orang yang muttaqin dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan orang-orang yang beriman. Maka puasa itu tentu kalau bagi orang ada klasifikasinya. Kalau dalam Ihya itu kita membacanya ada shaumul umum atau shaumul awam, puasanya orang awam. Apa itu pengertiannya? Ya paling tidak, paling dasar ya, meninggalkan dan mencegah dari kebutuhan perut dan syahwat saja. Ya makan, minum, hanya itu saja. Tetapi ketika sudah begitu iftar atau futur atau waktu menjelang sudah berbuka berpuasa, maka yang terjadi ketika halal emosi. Coba dalam jenengan tinggal di Jawa ini, tunggu di wantri. Padahal begitu selesai halal maghrib, ya insya Allah separuh paling depannya gitu. Tapi ketika waktu menjelang asar, semuanya nampak indah dan nampak menarik sekali. Berebut orang kepengen beli apa dan itu. Itu adalah, bukan saya menyalahkan, tidak. Ya apa namanya? Kadang-kadang kita itu harus dikasih oleh Allah kesempatan hari kedua, hari ketiga, kesempatannya ketika berikutnya, bahkan ketemu dengan bulan Ramadan, itu merupakan bentuk kasih sayang
untuk memperbaiki mungkin pada masa-masa yang lalu yang tidak sempurna dalam puasa kita, dalam ubudiyah kita dan lain sebagainya. Maka kalau yang puasa pertama adalah shaumul awam yang hanya mencegah dan meninggalkan kebutuhan batin, perut dan syahwat, ada yang lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu shaumul atau siyamul khusus. Yang mana shaumul khusus itu adalah orang-orang yang dia tidak hanya meninggalkan makan, minum serta syahwat, juga menjaga kafun wa tarkun dari semua anggota jawarih, semua anggota badan ini, baik itu lisan, tangan, kaki, semua anggota badan, pandangan, pendengaran dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah shaumul khusus. Lebih tinggi lagi adalah shaumul khawas atau shaumul khusus yang istimewa, ibaratnya seperti itu, yaitu puasanya mereka yang jangan sampai lalai, ghaflah saja sudah batal. Bahkan sebagian ulama tasawuf mengatakan, di antaranya adalah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau mengatakan, dan juga Imam Syafi'i, sedetik saja saya lupa dari zikir kepada Allah, maka saya harus bersyahadat dan saya tidak bertanggung jawab dengan keimanan saya. Satu detik. Itulah mereka-mereka yang menjaga jangan sampai benar-benar dalam kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai kamu sekalian itu menjadi orang-orang, dikelompokkan orang-orang yang melupakan Allah. Kenapa? Fa'ansahum anfusahum. Niscaya Allah akan juga melupakan diri mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, orang yang tidak selalu berzikir atau orang yang selalu ingat kepada Allah, mereka yang selalu menuruti hawa nafsunya. Nah, dalam berpuasa ini kita tentu berusaha untuk mencapai derajatnya shaumul khusus atau shaumul khawas. Puasanya mereka yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam Al-Quran ada beberapa panduan dan juga kita ini dikatakan oleh Allah sebagai, definisi kita adalah al-insan. Dalam pengertian pengertian secara bahasa, al-insan itu dalam balaghah disebut dengan hayawanun natiqun. Menungso itu sama dengan atau mempunyai makna mahwal insan, ya hewan, tapi hewan yang natiqun, yang bisa ngomong, yang bisa bernegosiasi, yang bisa berinteraksi dengan yang lain secara akliyah, secara logika yang bisa diterima secara umum. Namun demikian, karena manusia itu dikategorikan dengan hewan, dan hewan itu adalah berperilaku sesuai dengan hawa nafsunya, maka di momen Ramadan yang kita diwajibkan untuk berpuasa, paling tidak kita itu, kata Allah, jangan sampai seperti mereka, para hewan yang nanti dikategorikan ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Siapa mereka? Ittaba'a hawahu, yang mengikuti derek ambisi nafsunya.
Ketika hawa nafsu menjadi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan panutan dan dasar daripada perilakunya, maka dia akan menjadi budaknya dan hambanya nafsu. Dan iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku yang bersumberkan karena nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan tema as-shaum, berpuasa itu kita bisa mengambil hikmah secara global. Ada 3 fawaid, ada 3 manfaat. Yang mana yang pertama adalah secara ruhiyah, secara rohaniyah. Itu adalah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beramal itu semata-mata ikhlas liridhaillah atau ibtigha'an limardhatillah, yang mana tentu butuh perjuangan dan kesabaran, yang mana dengan rohiyah itu jangan sampai kita dalam beramal itu mempunyai atau merasakan nikmat ketika kita dipandang orang hebat, ketika dipandang orang itu orang yang soleh, itu kita lawan. Makanya kalau sering kita mendengar para ulama, para kiai itu, bahkan dari Ahmad Astori mengatakan, nek sampean itu dipuji orang, lawanan dengan waliane. Waliane apa? Ya waliane orang yang memuji itu. Karena kita kembalikan innal izzata lillahi jami'an. Ketika orang memuji kita, sebenarnya itu bentuk rahmatnya, kasih sayangnya Allah dengan mensatar atau apa? Menutupi kejelekan kita. Itu bentuk kasih sayangnya Allah, Pak. Makanya sering kita dalam doa manakib itu gimana? Waghfir likulli dzunub wastur likulli uyub. Salah satu daripada sifatnya Allah adalah sattar. Sattar itu zat yang menutupi aib. Wastur likulli uyub. Ya Allah, tutupi ya Allah aib kami ya Allah. Karena kita pasti punya dosa, punya aib, punya salah. Orang yang mengatakan itu adalah Allah. Kullukum khata'un, atau kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kalian semua wahai manusia, wahai anak Adam itu pelaku salah. Tidak ada yang tidak salah. Yang tidak salah cuma Kanjeng Nabi. Karena memang Kanjeng Nabi dijaga dari kesalahan karena beliau adalah penerima wahyu yang tidak bisa salah. Kalau salahnya Kanjeng Nabi misalnya dalam surat Abasa wa Tawalla atau beberapa hadis riwayat yang sholat zuhur pernah 2 rakaat, itu memang diciptakan sebagai basyariahnya manusia yang mana butuh ketika kalian lupa begini. Jadi beliau mengatakan saya tidak lupa, tetapi saya dilupakan untuk menjadi sunnah. Sunnahnya apa ya? Rasulullah memang manusia. Makanya beliau dikatakan Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Memang saya adalah basyar, manusia, tetapi saya diberikan wahyu oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa tadi? Ketika kita dianjurkan untuk apa namanya beramal hanya untuk kepada Allah, dan ketika kita dipuji oleh manusia kita kembalikan innal izzata lillahi jami'a. Semua kemuliaan itu milik Allah. Makanya paling dasar aja kita, kalau Anda kata dalam bahasa Arab itu, ketika kita mengatakan dikatakan terima kasih ya, itu bahasa Arabnya kan syukran ya, syukran katsiran. Maka
dijawab asyukrulillah atau la syukra ala wajib. Maksudnya apa? Terima kasih hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan sampean baik kepada saya. Makanya ketika kita mendapatkan kebaikan orang atau dibaiki orang secara tiba-tiba, itu mungkin kita pernah Pak ya dibaiki orang secara tiba-tiba, entah itu orang itu kenal atau bahkan tidak kenal, tidak tahu, entah itu misalnya sampai makan di mana kemudian dibayari atau dibaiki orang enggak. Itu sebenarnya Allah menampakkan, kalau dalam hikam itu disebutkan Allah menampakkan rahmatnya kepada panjenengan. Tujuannya apa? Ashkuru am akfur. Apakah kamu benar-benar bersyukur kepada Allah atau hanya sekedar terima kasih kepada orang yang memberi itu? Makanya kalau beliau Hadratus Syekh ketika dipuji orang sering menjelek-jelekkan dirinya. Ini maknanya kondarek. Nah, itu tujuannya untuk melawan dirinya supaya tidak sampai merasa dirinya yang paling baik atau paling suci, sehingga kata Allah fala tuzakku anfusakum. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah terbiasa dengan ibtigha'an limardatillah, mengharap-harap ridhonya Allah, maka tidak di hadapan orang, tidak ada orang, ya sama saja. Karena kita ketika berbuat baik kepada orang tujuannya untuk mengikuti derek perintahnya Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika, sing api ambek wong. Ketika kalau kita nggak berterima kasih kepada orang lain, kepada manusia, sebenarnya kita tidak juga bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan momen puasa yang tentunya adalah kita berlapar-lapar, ini adalah salah satu cara supaya kita menjadi orang yang muttaqin dan zakiyatun nafs. Nafsu kita benar-benar terjaga daripada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang lapar itu sebenarnya sehat. Makanya ada kita sedikit tadi ya, salah satu puasa itu dibagi ada 3 manfaat. Yang pertama adalah secara rohiyah, batin kita menjadi tazkiyah. Kemudian secara ijtimaiyah, untuk menjalin persaudaraan dan memperkuat rasa empati antara sesama dengan berperilaku loman. Dan yang ketiga juga menjadikan sehat, karena lapar itu adalah salah satu daripada instrumen atau cara supaya kita itu menjadi orang yang tidak menjadi budaknya nafsu. Makanya kalau Imam Busiri mengatakan inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahi, sesungguhnya makanan itu atau makan itu adalah memperkuat syahwat yang besar. Jadi sumbernya nafsu adalah makanan. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dhaif, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu wa idza akalna lam nashba. Kami ini adalah komunitas kaum yang tidak akan makan kalau nggak sampai merasakan lapar. Kalau sampai makan, nggak sampai kenyang. Makanya juga pernah dalam satu momen boleh, tapi tidak ini ya, tapi satu ketika Hadratus Syekh Ahmad Tasawwur itu mengatakan begini, boleh saja ketika kita tidak muti, tetapi ketika tidak muti itu kita tidak boleh makan kenyang, atau ketika kita merasakan enak langsung kita berhenti. Contoh, kita lagi kepengen makan gulai atau makan kebuli, ketika kita makan di saat mau nambah atau kepengen nambah, kita berhenti. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendidik jangan sampai mengikuti hawa nafsu.
ketika saat kita tidur, enak-enak tidur, kita bangun untuk sholat 2 rakaat. Ketika waktu seorang sedang bersenang-senang santai, kita berzikir. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih jangan sampai kita lawan yang namanya nafsu. Apalagi kalau sudah kita dipuji oleh orang lain, ya kita lawan. Sebenarnya tidak begitu. Karena sebenarnya yang sampean tahu tentang saya adalah aib saya ditutupi oleh Allah. Begitu juga saya yang ngomong atau panjenengan, semuanya ini pasti mempunyai aib. Kalau Anda kata aib itu dibuka semua oleh Allah, insya Allah tidak akan sampai mau mendengarkan saya. Kenapa? Karena Allah menampakkan kebaikan yang nampak baik di mata panjenengan. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan ketika diangkat sebagai khalifah, inni qad wullitu alaikum, saya telah dipilih menjadi khalifah pemimpin kalian. Maka walastu bi khairikum, saya bukan orang yang terbaik loh di antara kalian. Karena hanya pelaku sejarah yang pernah hijrah dengan Kanjeng Nabi dan pertama kali orang yang masuk Islam, maka panjenengan memasukkan saya orang yang pengganti orang yang terbaik dan sempurna, yaitu Kanjeng Nabi. Maka beliau mengatakan walastu bi khairikum, saya bukan orang yang terbaik. Nah, makanya di sela-sela itu beliau memohon kepada para umatnya untuk mensupport dengan doa. Doanya apa? Doanya adalah Allahumma ja'alni khairan mimma yaqul. Itu juga yang dipakai oleh para salafus sholihin. Yaitu apa? Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang baik seperti apa yang mereka anggap saya baik. Seperti apa yang mereka katakan tentang saya adalah orang yang baik. Jadi mungkin Pak ya, bisa jadi saya itu atau kata Sayyidina Abu Bakar menjadi baik barokahnya husnudzonnya panjenengan. Jadi kita tidak bisa, makanya tidak bisa mengatakan wah saya paling baik, saya paling benar, tidak bisa. Wong Sayyidina Abu Bakar saja mengatakan begitu. Dengan mengatakan Allahumma ja'alni khairan mimma yaqul. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang baik seperti yang mereka anggap, yang mereka katakan kepada saya adalah orang baik. Sehingga wala tukhayyibtumu anni, jangan engkau kecewakan mereka ya Allah. Itu juga yang sering diajarkan kepada Hadratus Syekh, kepada para santrinya ketika diamanahi oleh seseorang atau sebuah lembaga atau umat, maka minta barokah doa dari umat itu. Ya Allah, ij'alni khairan mimma yaqul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara daripada manfaat puasa yang merupakan adalah berlapar-lapar, itu adalah juga merupakan obat yang sering kita dengar Bapak-bapak ya. Dawa qalbika khamsun 'inda qaswati, itu dalam sebuah syair yang dilantunkan oleh para penyanyi biduan itu ya. Tombol hati itu loh Pak. Nah, tombol hati itu adalah salah satunya khala'u batnin. Khala'u batnin itu sepinya perut. Maksudnya apa? Ya, jangan kenyang. Karena kenyang itu adalah senjatanya nafsu. Dan kata Rasulullah, inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir, merasuki manusia dari peredaran darahnya. Fadayyiku majarihi bilju'i, maka persempit akses jalannya bilju'i, dengan lapar. Makanya para orang tasawuf, ulama-ulama terdahulu itu jarang makan kenyang gitu ya. Ya makan secukupnya. Kalau mau merasa enak gitu berhenti.
Ya tadi mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu itu. Wa idza akalna lam nasbah. Nah, sementara yang sekarang ini apa? Trennya itu kan kuliner ya. Ado-ado jauh-jauh untuk kepingin ke suatu tempat, hanya tujuannya yang dicari adalah makanan. Itu padahal coba makanan yang paling enak itu apa? Kira-kira apa? Apa? Makanan yang paling enak itu apa? Jadi sampean gulai, jadi sampean apa? Sate. Enggak, Pak. Makanan yang paling enak itu lapar. Ketika panjenengan lapar, iku panganan apa ae dadi enak. Pangat aja iki. Idza muhul ju' kata Sulfatu Sufiyah. Jadi makanan yang paling enak itu adalah ketika kita lapar. Kalau lapar coba jenengan kalau tadi jam 2 tadi melihat tempe insyaallah itu seperti apa? Seperti daging kambing yang diopen. Padahal hanya tempe. Tapi ketika kita sudah kenyang masih ada nasi kebuli ya insya Allah tidak kepingin. Kenapa ya kenyang? Dan kenyang itu salah satunya adalah penyakitnya hati. Penyakitnya hati adalah rakus atau to'am. Makanya kata dalam manaqib gimana? Innama ju'ilati syahwat lidu'afa ibadiyah. Maka jenengan mau coba balik, tapi enggak dipahami. Sama sampai apal. Innama ju'ilati syahwat lidu'afa ibadiyah. Jadi makanan itu adalah menjadi sumbernya syahwat nafsu. Wa amal aqwiya sama lahum syahwatiyah fatarakal akal. Sedangkan orang yang qawi, orang yang kuat imannya, rohani kita itu tidak butuh makan, Pak. Rohani kita itu butuh zikir. Kenapa? Orang yang berzikir itu adalah makanan hati kita, makanan rohani kita. Yang jelas-jelas alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam surat Al-Fatihah. Orang yang beriman itu yang mana tumakninah hatinya, tentram hatinya, semeringah hatinya. Kenapa? Karena mendapatkan apa? Nutrisi, vitamin yang sangat dibutuhkan, yaitu apa? Zikrullah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi maka hati itu makanan. Makanannya hati itu adalah zikir. Nah, kalau kita tidak sering berzikir, pasti gelisah, pasti sumpah. Tetangga saya itu Pak, banyak orang yang pensiunan, orang petro, orang semen, orang agraria. Itu setiap hari itu ngomong ya sholat, ya di sholat selesai. Beliau ya banyak orang yang mengatakan dalam Islam itu santai-santai aja lah, jangan terlalu serius. Belum tidak bisa Pak, kita kok serius. Sampai nanti kepingin, yang penting jangan merokok lah, paling ngono. Padahal di Al-Quran dikatakan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada di neraka hawiyah itu Pak. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu mereka-mereka yang lupa sama Allah. Jadi satu ketika juga mengatakan sehari itu kok kayaknya cepat ya dan kosong. Mari ini sore malam. Karena hatinya nggak sibuk dengan berzikir. Kalau hatinya penuh dengan zikir, ingat kepada Allah dan juga tidak mengumbar hawa nafsu dengan banyak makan, insya Allah hatinya padam, hatinya tentram. Ala bidzikrillah, ketahuilah cuma dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, pasti Pak. Hati akan tenang, hati akan tenang. Kenapa kok tenang? Ya nyaman. Sehingga dalam hadis qudsi Allah mengatakan
ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersama orang yang prasangkanya hambaku yang kepadaku baik. Wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya ketika dia ingat kepadaku. Fa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Nek dari eling aku, ingat kepada tentang saya dalam jiwanya, dalam hatinya, saya juga akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakaroni fi mala'in, kalau andai kata dia mengingatku dan menyebut aku di dalam perkumpulan, kayak kumpulan manakib, istighatsah, kumpulan apa saja, maka dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Saya akan menyebut namanya dalam perkumpulan yang sebaik-baik perkumpulan, yaitu perkumpulan para anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin. Jadi jangan takut gak viral Pak di sini. Lebih baik gak viral di bumi daripada gak viral di langit. Orang gak penting, yang penting kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ketika kita dalam berpuasa yang dilatih untuk ibtigha'an li mardhatillah dengan cara berlapar-lapar, yang merupakan juga tomboy hati, agar tidak mudah mengumbar hawa nafsu. Karena Allah tidak melihat penampilan kita, gantengnya kita, kekayaan kita, apalagi kekuasaan kita yang pasti sesaat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat esensi niat kita. Allah melihat perilaku amaliyah qalbu kita, hati kita yang dilihat. Kalau kita itu niatnya baik, kemudian mempunyai husnudzon yang baik kepada Allah, matinya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ketika kita berdoa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai seterusnya itu, Allah tersenyum dengan kita, Allah membahagiakan kita. Karena apa? Sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah mereka yang mau bertaubat dan beristighfar. Sehingga yang mana kita sekarang dalam momen, dalam fase awsatuhu ghufranil, pertengahan daripada bulan Ramadan merupakan terbukanya pintu ampunan Allah. Jangan sampai kita sia-siakan hanya semata-mata sambil lalu saja, apalagi mengejar persiapan Idul Fitri. Gak penting banget. Kita berusaha, apalagi nanti tanggal 17 ada acara haul haul di Baromli. Kita persiapkan itu semua, baik itu dengan materi atau dengan persiapan dan yang lain sebagainya, yang mana tentunya itu merupakan momen, salah satu momen yang malam yang juga disebut-sebut sepakat oleh jumhur ulama turunnya Al-Quran. Kebanyakan para ulama berpendapat turunnya Al-Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Namun demikian, Kanjeng Nabi mewanti-wanti, bersungguh-sungguh, syadda mi'zaruhu, mengekang ikat pinggangnya pada saat Ashrul Awakhir, di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga puasa kita dengan puasanya derajatnya orang-orang yang khawas, dan juga termasuk orang-orang yang muttaqin dan tidak membiarkan pijakan hawa nafsu sebagai dasar daripada amaliyah kita. Kenapa? Karena ketika kita kenyang itu Allah tidak senang. Ma min ni'ain abghadha ila Allahi min batnin
mali'in minal halal. Allah tidak senang dengan orang atau suatu wadah atau perut yang kenyang. Kenapa? Ketika kenyang ya sumber penyakit dan juga menjadi malas, menjadi tidak energi, tidak gesit. Nah, sementara orang yang berlapar-lapar itu merupakan salah satu obat dan penyuci hati yang sangat ampuh. Di antaranya adalah khala'u batnin, sering-sering mengangan-angankan Al-Quran. Wal Quran itu terbiruhu, mengangan-angankan, mengkaji makna Al-Quran dan memahami secara ta'lim, secara khusus. Kemudian juga kadang-kadang tadarru'i bakin saat as-sahar, juga di saat menjelang sahur kita beristighfar dengan meneteskan air mata. Itu salah satu juga obat daripada hati. Dan kemudian juga iltizam ma'ah atau antujanisal ahlul khair, juga mengumpuli atau berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, semoga dengan itu semua kita bisa mengisi waktu-waktu Ramadan ini dengan amal-amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan mutmainnin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang tumainah dalam hatinya dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radwan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mengisi dengan apa? Istighosa ini cuma agak ringkas mawon gitu. Enggak panjang-panjang. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam insyaallah lana wa lahu wal Fatihah. Tuna ila ruhi arba'i ikhwanina anbiya muslimin wa kita muqarrabun akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ruhi sayyidina Adam wa ummina sayyidina Hawa wa ta'ala astabina wa insyaallah lana wa lahu wal Fatihah. إن إلى أرواح ساداتنا وقبائلنا وأئمتنا ذوي القدر العالي والفخر الجليل يدل بعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين. شهر الله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين المقربين الدين العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والبس المسائل سادة السلوكيين المحكيين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين ومسلمين من مشهد الأرض إلى المغارب من يمينها إلى شمالها. شهر الله لنا ولهم الفاتحة. لا إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجنة الكرامية الربانية، خصوصا لسلطان الأولياء شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ عبد القاسم بن البغدادي وسيد الشيخ ساري ساقط وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن بسط الشيخ جعفر صادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ يوسف الاسطامة وسيد الشيخ محمد بن مشهد بين حضر من رباني وأصوله وفروعه وأهل السلسلة والأخذ منهم شيء بالله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إلى أرواح سادتنا وحبايبنا الحسادين وحسين وسورهم وفروعهم، وإلى أرواح سادة أولياء تسعة حولهم وعوالم وأتباعهم المجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى أصحاب هذه الولاية من أولياء الله والمشايخ بالله والعلماء بالله وأجيال من الصالحين ومن حولهم شيء بالله لنا ولهم الفاتحة.
خصوصا إلى روح شاهد هذه الألفاظ الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد بن الإسحاق ومريد به محمد معتقد وصوله وفروع بين المحاضرين أجمعين شهود الله لنا وله بالفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وخصوصا إلى روح صاحب السر والأخلاق النبي الصحيح سيدنا الشيخ الأصغر محمد بن الإسحاق وشيخ وصوله وآل سلسلة المريد ومبدئ الحديث المعتقد وأصوله وفروع بين المحاضرين أجمعين شهود الله لنا وله بالفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا والدينا مشايخنا ومشايخنا وبدنا والدينا ولمن أحسن إلينا وأثنى علينا ولمن أحسن علينا ولمن أحسن قامتنا عندنا بدعاء الخير شهد لله لنا وله بالفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ولم يشهد إلا موالدها من يمينها إلى شمالها ورضاها من قام المقام ونشهدنا آدم إلى يوم القيامة شهد لله لنا وله بالفاتحة. خصوصا إلى أرواح ما اجتمعنا هنا بسببه وكان للكرم بأسماء وترنا ذلك من النبي تفكر من عندك إلى رحمته سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا مولانا مالك إبراهيم سيدنا مولانا محمد أمين إسماعيل حبيب علي هذا حبيب الكتب أبو بكر بن محمد بن عمر السكر وسن حبيب أبو بكر رشيد الشيخ محمد بن الإسحاق وسيدنا الشيخ حسين بن محمد بن منادي وسيدنا مولانا مربي الرحمن ومرشدين سيدنا الشيخ محمد بن الإسحاق رضي الله عنه ورسوله مربي الرحمن والمرحوم من أخينا محمد أخينا الراشد المعصوم الرحمن والمرحوم هاجي أنور والمرحوم هاجي أنور بن كسر المرحوم والمرحوم من أهل القبور في هذه القرى من شرائع أسبابنا من أولاد وصلنا إليه جماعة مألم درمهم وأصولهم وفروعهم أن لا تقبل منهم وشعب الرحمن مغفرة ويعم بالرضوان والكرم ويمد الجد والجنة النعيم عند حضرة العالية يحب معنا بنسبة الشهداء الصالحين فإذا خبرت أصحاب هذه الحاجة وهي معاملنا بالمجمعين علانية الصدق والقبول حصول الآمل والنقل بجهل والشفاعة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لنا وله الفاتحة.